Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila mu'alif hadha kitab mu'alif Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Sunatuna sallallahu umatina satina sama syekhina husan ila mahatina asqiya malang talamizi wa adina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Al-Karis Siyami, kitab tentang zikir puasa. Babuma yakulu idza ra'a al-hilal. Babuma bab tentang barang yakulu kang berdoa sapa manhu ing mah idza ra'a nalikane melihat al-hilala ing awal bulan. Hilal ing bulan, bamalan barang yakulu idza ra'a al-qamara ing bulan. Kalau komar itu bendanya, kalau hilal itu bulan makna awal bulan itu apa? Misalnya awal Januari, awal Februari, bulan Januari, bulan Februari. Kalau dalam Hijriah itu hilal. Kalau komar itu benda bulan yang ada di langit itu. Rawainah fil Musnad ad-Darimi wa kitab at-Tirmidzi an Talhah ibnu Ubaid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza ra'a nalikane melihat sapa nabi al-hilala ing awal bulan qala ini doanya kalau melihat awal bulan bulan awal tanggal 1 tanggal 2 awal Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini doa. Ini setiap ada sesuatu mesti Nabi ndonga. Cuma kita itu tahunya hanya doa sebagian aja. Allahumma ya Allah ahillahu mugi menampilkan sapa tuan hu ing hilal tadi alaina ngatasi kita bil yumni dengan sesuatu yang baik wal imani lan iman wasalamati lan keselamatan wal islami lan Islam. Intinya kita berdoa semoga awal bulan ini menjadi bulan yang baik untuk ke depan. Kayak setiap tahun kan kita juga diajarkan ada doa akhir tahun dan awal tahun. Ketika awal tahun kita berdoa semoga setahun ke depan kita baik. Tahun kemarin diampuni dosa kita. Nah, kita juga begitu. Awal bulan Nabi ngajari doa agar awal bulan ini menjadi awal yang baik. Wasalamati lan selamat wal islami lan Islam. Rabbi utawi pangeranku wa rabbuka lan pangeranmu, pangerane bulan iku Allah Subhanahu wa taala. Wa raina fi sunat ad-Darimi fi musnad ad-Darimi an Ibu Umar radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'a nalikane melihat al-hilala ing hilal ketika melihat awal bulan. Ini doa yang redaksinya agak beda. Yang tadi diriwayatkan dari Talhah bin Ubaid, sekarang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Karena ana sapa Rasulullah iku idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Nah, yang beda agak belakang. Wa taufik lima tuhibbu wa tardo. Rabbana wa rabbukallah. Wa taufiku wa taufiki lan taufik lima maring barang tuhibbu kang seneng sapa sira wa tardo lan ridho. Rabbuna wa rabbunallah, Rabbuna wa rabbukallah. Wa raina fi sunan Abi Dawud fi kitabil adabi an Qatadah annau ya balaghahu. Ana nabiyya satune kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza ra'a nalikane ana sapa nabi al-hilal yang hilal ketika nabi itu melihat hilal ini doa yang beda. Nabi ngendikane gini, hilalu khair wa rushdin, hilalu khair wa rushdin, hilalu khair wa rushdin 3 kali. Amantu billadzi khalaqaka 3 kali. Hilalu khair bulan yang baik. Kalau kita semoga sebulan ini menjadi awal bulan yang baik.
warusdin lan petunjuk, hilalu khairir warusdin. Dibaca, Nabi mengucapkan itu 3 kali. Kemudian amantu, iman sapa ingsun billadzi kelan zat khalaqaka kang menciptakan sapa alladzi kang sira. Dibaca 3 kali. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, Allahumma alhamdulillahilladzi dzahaba bisahrin kadza wa ja'a bisahrin kadza. Alhamdulillah alladzi dzahaba yang telah berlalu bisahrin kadza dengan bulan ini, wa ja'a lan datang bisahrin kadza lan bulan berikutnya. Alhamdulillah sekarang bulan Desember, November sudah lewat, saiki datang Desember. Nanti Januari, alhamdulillah datang tahun baru, tahun yang kemarin sudah lewat, semoga kita diampuni. Tahun baru, tahun penuh harapan untuk kita. Intinya begitu. Wa fi riwayatin an Qatadah anna Nabi alaihi salatu wasallam iku kana idza ra'a al-hilal sarafa memalingkan sapa Nabi wajahu anhu saking hilal. Ini agak beda ya. Kalau yang tadi semua berdoa, ini tiba-tiba kok Nabi kemudian memalingkan wajah dari bulan. Hakadha utawi ini hadis yang terakhir, rawahuma meriwayatkan sapa Abu Daud mursalin, hale hadis mursal. Layak nih. Hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu artinya hadis yang tidak mencapai derajat sahih. Hadisnya jadi aneh banget karena nggak podo karo yang lain. Kala nanti disebut Daud laisa fi hadzal babi ala nabi. Hadis ini yang diriwayatkan dari Qatadah itu telah, tapi luar biasa. Imam Nawawi tetap mencatat itu, tapi kemudian dikasih keterangan hadis ini mursal. Hadis ini tidak ada dasarnya dari Kanjeng Nabi. Laisa fi hadzal babi ani nabi. Tidak ada fi hadzal babi dari bab ini ani nabi saking Kanjeng Nabi. Apa hadisun musnadun sahihun. Hadis terakhir ini kalau mungkin kita akhirnya bisa belajar, kalau mungkin ada orang kemudian mengutip hadis ini, maka kita kemudian bisa menyampaikan bahwa hadis itu mursal, tidak sahih, tidak ada dasarnya. Berarti tapi walaupun begitu Imam Nawawi mencatatkan untuk kita untuk sebagai bahan kalau ada orang kemudian menyampaikan itu hadis yang kalau bahasa kita diajari ini yang benar, ini yang hok, sehingga yang hok pun dicatat agar tahu bahwa ini hok. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amma wa amma ru'yatul qamari, anapun utai melihat bulan, farawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu an ahoda, kata Sayyidah Aisyah, suatu malam ahoda megang sapa Rasulullah biyadai kelang kedua tanganku. Mungkin ini kayak kita malam hari Kanjeng Nabi ngejak Sayyidah Aisyah untuk menikmati malam purnama, malam tahun bulan baru. Fa'idzal qamara, fa'idzan, maka saat itu al-qamara utai rembulan iku hinatola'a, baru muncul. Ada bulan tanggal baru. Sayyidah Aisyah dibawa Nabi malam-malam, dipegang tangannya. Kemudian faqala, mongko dawuh sapa Nabi, ta'awwadzi, memintalah perlindungan sapa sira Aisyah billahi kalan Allah min syarri hadzal ghasiki, saking keburukan malam ini. Wa idza waqaba, nalikane terbenam. Malam hari kita Sayyidah Aisyah riwayat beliau suatu ketika malam itu diajak keluar oleh Nabi melihat bulan sabit. Kemudian Nabi mengajarkan ta'awwadzi billah, mintalah perlindungan pada Allah dari keburukan malam. Wa rawaina fi khilyatil auliya fi isnatin fihi dha'fun an Ziyadatit Numairi an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala nalikane masuk apa Rajabun, bulan Rajab. Ini yang kita populer ya. Biasanya digawe pujian. Kalau masuk bulan Rajab, biasanya Nabi berdoa ini.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik mugi memberkati sapa Tuhan lana maring kita fi Rajab ing dalam bulan Rajab wa Sa'ban. Wa balighna lan menyampaikan ing kita Ramadan. Ini yang populer. Nah, padahal Nabi ngajari kita tidak hanya itu. Setiap awal bulan ada doa. Paling enggak yang terakhir yang disampaikan Sayyidah Aisyah, doanya a'udzubillahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Oke, itulah lihat bulan, awal bulan. Babu azkari, bab tentang zikir al-mustahabati yang disunahkan fis saumi dalam puasa. Ini zikir puasa. Yustahabu disunahkan apa ayat jemaah yang mengumpulkan sapa man fi niati saumi yang dalam niat puasa bainal qalbi wal lisani, antarane hati dan lisan. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau kita niat puasa Ramadan misalnya, maka yang baik adalah kita niat dalam hati dan lisan. Dalam lisan berarti kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fadlillahi taala. Itu ditalafutkan, diucapkan. Tapi selain diucapkan, hatinya juga niat puasa untuk besok. Kama kulna fi ghairihi, seperti juga di dalam ibadah yang lain minal ibadati saking ibadah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, semua bentuk ibadah itu hendaknya niatnya double antara hati dan lisan. Kemarin masih ingat zakat, niatnya juga diucapkan. Niat ingsun zakat. Artinya juga niat, lisannya juga niat. Idza iktasara. Wa in iktasara mongko lamun ngringkes alal qalbi ngatasi hati. Bagaimana kalau niatnya hanya dalam hati aja? Kafahu, cukup, sah. Kalau di dalam hati saja boleh. Fa ini tasaro mongko lamun ngringkes ala lisani ing atase lisan. Bagaimana kalau niatnya enggak, hatinya enggak niat, sing niat hanya lisane tok. Lam yuzzi'u. Mongko tidak cukup. Berarti kalau niat hanya di lisan, hatinya enggak niat, maka tidak memadai. Sehingga kita niat itu dalam hati dan dalam lisan. Wasunatu utai kesunahane ida satamahu nalikane satama mencaci sapa ghairu liyane man au tasafahu utawa menghina hu ing man ale ngatasé man fi hali saumihi nalikane puasa ayakula mongko ngucap sapa man ini soimun. Kalau kita puasa kemudian digodani orang, dihina, dicaci, kita disuruh ngucap ini soimun. Ini soimun itu artinya mengingatkan kita sendiri. Saya puasa karena itu tidak boleh emosi, tidak boleh membalas, biarkan aja. Karena intinya puasa itu adalah menahan diri. Sehingga Anda puasa Senin Kamis, kemudian nenek koncone nggodani, ini soimun. Aku poso mbak, aku gak akan balas. Kata apik tenan toh. Kita mengingatkan kita sendiri, juga mengingatkan orang lain. Ini kan kebalik akhirnya. Kayak saiki poso malah gawe ini. Apa yang terjadi biasanya poso? Sweeping. Di mana-mana ngobrak-ngobrak warung dan macam-macam. Padahal kalau di sini justru dikatakan ketika kita puasa kemudian digoda orang, dicaci orang, kita disuruh mengucap ini soimun. Itu bukan untuk ngomongi yang menggoda, tapi juga ngomongi kita sendiri bahwa saya puasa karena itu saya mengingatkan saya tidak akan terpancing emosi. Rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu utai puasa iku junatun. Junatun itu perisai, tameng. Falayar hus
maka hendaknya tidak berkata kotor. Kan puasa itu perisai. Karena itu kalau orang itu berpuasa, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Jangan berkata kotor. Poso misuh-misuh. Poso lisannya menang tapi update status mencaci orang. Karena Nabi justru ketika puasa kita menahan diri sehingga jangan berkata kotor. Walayat hal, jangan bertindak bodoh. Wa ini meruun lan nalikane ana seseorang iku kotalahu. Kotalahu itu ngejak gelut, ngejak apa namanya? Ngejak tengkar, au satamahu atau mencaci. Hanya orang nantang gelut, nantang ini atau mencaci falyakul, ini soimun, ini soimun. Jangan terpancing emosi, biarin aja lah. Nggak usah diopeni, nanti capek juga berhenti sendiri. Kultu kila. Inau yakulu bilisanihi, mengucapkan bilisanihi wa yusmi'u, lan memperdengarkan. Alladzi satamahu yang mencaci. Jadi ngomong tadi, mengucapkan ini soimun tadi, itu diucapkan agak keras agar yang mencaci tadi dengar bahwa kita lagi puasa, sehingga la'allahu yantaziru, supaya dia bisa mencegah diri. Jadi yang mencaci berhenti karena ternyata kita yang dicaci itu lagi puasa. Itu satu. Yang kedua juga untuk mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak terpancing emosi. Wakila yakuluhu biqalbi dalam hatine liyakufa. Bisa juga karena itulah di sini dikatakan bisa diucapkan dengan lesan, dengan keras, agar yang mencaci tadi tahu bahwa kita puasa, sehingga jangan menggoda orang puasa. Bisa juga diucapkan dalam hati liyakufa, supaya untuk mencegah diri anil musafahati saking perilaku bodoh. Artinya kan puasa itu ngucap ini soimun itu bukan untuk orang luar tetapi untuk kita. Saya ini puasa sehingga saya tidak akan terpancing emosi. Liyakufa anil musafaha, agar menjaga diri tidak berperilaku bodoh dan terpancing emosi. Wa yuhafidho, lan yang menjaga ansiamati saumihi saking puasa kita. Kita berharap puasa kita terjaga. Wal awalu iku azharu. Wa makna satamahu ay satamahu muta'aridan li musatam. Makna satama itu berarti mencaci. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi Ibnu Majah an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satun utawi tiga laturaddu kang tidak ditolak apa dakwatuhum dungane. Kata Nabi ada 3 orang yang doanya insya Allah mustajabah. 1 as-shaimu, wong poso. Karena itu kalau pengen doanya mustajabah, silahkan puasa. Selama kita puasa, hatta yuftiro, sampai kita berbuka, insya Allah doa kita mustajabah. Karena itulah wong biyen, kalau punya hajat, puasa. Biasanya wong biyen kan puasanya kuat. Kayak sekarang kan santri juga puasanya kuat. Orang yang puasa itu mustajabah. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang berperilaku adil. Imam yang bijak, itu juga doanya mustajabah. Yang ketiga, wa ta'watul mazlum, doanya orang yang didolimi. Karena itulah kita diajarkan oleh Nabi, jangan mendolimi orang, jangan melakukan perilaku yang tidak baik pada orang. Karena orang yang kita dolimi, itu kalau sampai kemudian mendoakan kita, itu mustajabah. Banyak hal yang kita bisa buktikan. Nabi mengatakan dalam hadis ini ada 3 orang yang doanya Allah mustajabah. 1 orang yang puasa, 2 pemimpin yang bijak, yang baik, dan ketiga adalah orang yang dolim, orang yang didolimi. Kultu hakata riwayat hatta. Oke, itu terkait dengan puasa dan perilaku puasa. Sekarang babu mayakul indal iftar,
doa apa Victor? Berbuka. Nah, kemarin Anda sempat tahu yang lagi viral, beberapa kalangan kemudian memprotes doa puasa, doa berbuka puasa yang biasanya udah masyhur. Nah, ini beberapa hadis tentang doa berbuka puasa. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza aftara nalikane berbuka kala ndonga sapa Nabi zahabat doma'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Ini riwayat Abu Dawud. Ketika puasa Nabi biasanya doanya ini. Zahabat doma'u wabtalatil uruk wasabatil ajru insyaallah. Zahabat telah hilang apa doma'u rasa haus. Wabtalait lan telah terbasahi apa uruku gone makanan itu kerongkongan apa tenggorokan. Kerongkongan ya, bukan tenggorok ya, karena ada dua toh, enak tempat jalur makan sampai jalur udara, pokoknya yang jalur makan telah terbasahi. Wasabata lan telah tetap apa alajru insyaallah. Ini satu doa. Kemudian ada doa lain, kultu azoma'u, lafaz doma'u itu tadi, zahabat doma'u itu apa? Huwa al-atasu, yaitu rasa haus. Qala ngendika sapa Allah zalika li'annahum la yusibuhum dhama'un. Orang yang puasa itu bi annahum la yusibuhum, tidak akan pernah merasakan terjadi mereka apa dhama'un. Kata Al-Qur'an, siapa yang biasa puasa, insyaallah di akhirat tidak akan pernah merasa haus. Innama dzakatu hakala in kana zahiran. Ini ra'aitu fi man tabaha alaihi fayatawhamam tutan. Itu hadis satu. Hadis berikutnya fi Sunan Abu Dawud an Mu'ad bin Zahra annahu balagha anna sallallahu alaihi wasallam ku kana idza aftara. Ini hadis lain. Kalau yang tadi hanya zabat dhama'u wa talatil uruku wa sabata ajru. Kalau sekarang hadis yang lain dari Abu Dawud diriwayatkan begini. Allahumma lakasumtu wa la rizqika aftartu. Biasanya kita gitu ya. Kayaknya ini yang doa ini ya yang diprotes dulu. Atau doa yang mana yang sempat viral atau dulu? Doa buka puasa yang diprotes sebagian orang karena dianggap tidak ada hadisnya. Ini ada Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Allahumma ya Allah laka untuk Tuhan sumtu puasa sapa ingsun. Wa ala rizqika lan ing atase rezeki Tuhan aftartu berbuka sapa ingsun. Wa raina fi kitab Abu Sunni bin Mu'ad ibnu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Qala alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini ada doanya agak mirip, redaksinya agak beda. Allahumma ya Allah alhamdulillah alladzi a'anani, yang telah membantu sapa Allah ni ingsun fasumtu, mongko kemudian bisa puasa sapa ingsun, wa razaqani lang yang telah memberikan rezeki sapa Allah ni ingsun fa aftartu, mongko kemudian bisa berpuasa. Itu model beda. Wa raina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana ana sapa nabi iku idza aftara nalikane berbuka qala berdoa sapa nabi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka samiul alim. Ini yang beda dengan Abu Dawud tadi. Kalau Abu Dawud hanya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, hanya segitu. Kalau di riwayat Ibnu Abbas Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawaina fi kitab Ibnu Majah, di dalam kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Abdillah ibnu Abi Mulaikah an Abdillah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing kanjeng Nabi yaqulu inna
lisoimi iku kedue orang yang puasa inda fitrihi nalikane berbuka ladakwatan mongko dia punya doa maturadu yang tidak akan tertolak. Kata Kanjeng Nabi, ada waktu di mana orang yang puasa itu mustajabah. Kalau di sini malah lebih hanya ketika mustajabah itu ketika dia berbuka. Kalau hadis yang sebelumnya kan orang yang puasa itu doanya mustajabah selama dia berpuasa sampai dia berbuka. Nah, tapi di hadis yang berikutnya dikatakan kapan orang puasa itu doanya mustajabah adalah ketika dia berbuka. Sehingga kita diajari oleh Nabi, maka ketika berbuka itu jangan lupa untuk berdoa. Kadang kita tuh sibuk mangane lali dungone. Padahal justru itulah waktu yang mustajabah. Sami itu mendengar sapa ingsun an Umar inda aftara yaqulu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika alladzi wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma ya Allah ini sedene ingsun iku as'aluka. Mohon sapa ingsun ka ing Tuhan bi rahmatika dengan rahmatmu alladzi wasi'at yang luas kulla syai'in meliputi segala sesuatu an taghfirali. Minta mengampuni sapa Tuhan. Kalau di TV biasanya semua digabung. Allahumma lakasumtu ala rizki kaftartu dan seterusnya, kemudian sampai Allahumma ini as'aluka bi rahmatika alladzi wasi'at kulla syai'in. Itu doa, berbagai redaksi doa berbuka puasa. Babu mayakulu idza aftara nalikane berbuka inda qaumin bersama orang lain. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa ghairi bi isnadin sahih an Anasin radhiyallahu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku datang ila Sa'd bin Ibnu Ubadah faja'a. Kemudian datang juga datang bi khubzin lan roti wa zaitin lan buah zaitun. Fa'akallahu mongko kemudian makan sapa Nabi. Sumakola kemudian dawuh sapa Nabi, aftara telah berbuka indagum bersamamu sapa shaimuna orang puasa. Wa akala lan makan ta'amakum ing makananmu sapa al-abraru orang yang baik. Wa salat lan memberikan berkah mendoakan rahmat alaikum ing atase sira kabeh sapa al-malaikatu malaikat. Kalau kita diajarkan kalau kita puasa atau kalau ada teman kita puasa, kita disarankan untuk ngasih buka puasa. Kata Nabi, ketika kita ngasih buka puasa, maka wassalat alaikumul malaikah. Insya Allah kita didoakan malaikat. Mulai Senin Kemis, Anda bisa yang nggak puasa, Mbak, siapa yang puasa? Tak tukono sego ya. Ngasih berbuka. Maka kata Nabi yang ngasih buka puasa tadi, salat alaikumul malaikah. Insya Allah kita akan didoakan baik oleh malaikat. Saya kira di kitab beberapa kitab kan ada toh, malah dikatakan siapa yang ngasih buka orang puasa, maka insya Allah kita akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Jadi kalau Anda gak puasa, gak apa-apa, saya bagian ngasih buka aja lah. Itu insya Allah pahalanya dapat. Tapi kalau hadis ini dikatakan yang ngasih buka puasa salat alaikumul malaikah. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an qala kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza aftara nalikane berbuka inda qaumin bersama masyarakat da'alahum mendoakan. Kalau Anda nanti diajak buka bersama, biasanya poso kan akeh toh ngajak buka bersama. Nah, kalau habis diajak buka bersama, jangan lupa mendoakan yang ngasih buka. Bukan hanya terima kasih Mbak ya, udah kenyang saya pulang. Enggak, biasanya kan kita gitu aja. Jangan lupa mendoakan. Kalau kita diajak buka bersama, jangan lupa mendoakan mereka. Nabi senantiasa begitu. Kalau diajak berbuka puasa, Nabi senantiasa da'alahum. Nabi mesti mendoakan lahum maring mereka.
Faqala aftara indakum shaimun, dan seterusnya. Yang intinya adalah mendoakan yang ngasih buka. Babuma yat'u, babuma bab tentang barang yat'u yang donga bi iklan ma idza sodafa, nalikane apa sodafa itu ketemu Lailatul Qadri. Ini doa yang bisa kita baca kalau pas ketemu Lailatul Qadar. Pas puasa Ramadan ketemu Lailatul Qadar, doanya ini. Rawaina fi asanid as-sahihah, dengan sanad sahih fi kutubi at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha. An Aisyah saking Aisyah. Qalat, qultu kata Sayyidah Aisyah, qultu matur sapa ingsun Rasulullah, ya Rasul, in alimtu, nalikane tahu sapa ingsun Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar ma aku lufiya. Sayyidah Aisyah itu pernah nanyakan Nabi, kalau pas saya ini tahu Lailatul Qadar, pas nemu Lailatul Qadar, apa wiridan yang bisa saya baca? Qala dawuh sapa Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Biasanya kita doa setiap malam ya, setiap malam tarawih. Kalau Nabi itu ada doa yang diajarkan Nabi untuk Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Qala ashabuna yustahabu, disunahkan ayuk siro, yang memperbanyak pihak in dalam puasa Lailatul Qadar min hadza doa. Kita disarankan baca itu berulang-ulang. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa yustahabu, lan disunahkan ketika Lailatul Qadar itu satu disunahkan baca doa tadi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Selain itu apalagi disunahkan qiraatil Quran, maca Quran. Wa sairil adkari, lan zikir yang lain, wa da'awati, lan doa-doa al mustahab yang disarankan min wa'atin syarifati ing dalam tempat yang mulia. Pas Lailatul Qadar, pas puasa, kita selain maca tadi, kita disarankan akeh maca Quran atau berdoa di tempat-tempat yang mulia. Karena itu kan kita masih ingat biasanya lagi poso banyak orang yang umroh. Karena salah satunya berharap bahwa kita itu menemukan Lailatul Qadar di tempat yang baik. Selain ada hadis, kayak ada hadisnya ya, siapa yang umroh bulan puasa itu nilainya pada haji. Tentu hanya nilainya, bukan kemudian hukumnya. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i, astahibu, seneng sapa ingsun ayakuna yen to ana apa istihadu, usahane man fi yaumiha ing dalam harinya kita istihadi kaya upayane man fi lailatiha. Kata Imam Syafi'i, kalau bulan puasa diharapkan semangat kita pada siang hari itu sama dengan semangat kita pada malam hari. Sehingga gak kemudian siang tauru mulai habis subuh sampai asar. Bengi baru kemudian semangat untuk ibadah. Kalau Imam Syafi'i ngajarkan kalau malam semangat, siangnya juga semangat. Podo. Wa yustahabu, lan disunahkan ayuk siro ing dalem memperbanyak sepeman via ing dalem tadi Lailatul Qadar minad da'wati bimuhimmatil muslimin, untuk mendoakan orang Islam yang lain. Hadza syiarus sholihin, itu adalah syiar orang saleh. Wa ibadul arifin. Babu al-kari fil itikaf, bab tentang zikir fil itikaf. Kalau kita itikaf, apa yang boleh, yang bisa kita lakukan? Yustahabu ayuk siro, yang memperbanyak fi indal itikaf min tilawatil Quran. Yang paling baik wiridan itu maca Quran. Karena itu kita sambil nunggu jamaah, saya kira luar biasa, biasanya Anda maca Quran. Itu memang disarankan begitu. Menunggu jamaah kita bisa dengan baca Quran atau hadis. Wiridan sholat, waktu senggang kita manfaatkan untuk itu. Baik,
Nanti kita lanjutkan besok bab haji. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima alamtana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.